Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Marjuki. Saya dari Sekolah SMK Taruna Terpadu 1. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Saya akan menyelesaikan tugas PPG dalam jabatan 2023. Materinya tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Untuk kelasnya siapa? Kelasnya? Udah, siapin terlebih dahulu. Udah. Siap. Mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum mulai belajar itu ada yel-yel dulu. Yang yel-yelnya dipimpin oleh Pak. Silakan Pak. Kita bantuan pandan Pak yel-yel. Berdiri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, hari ini hari ini saya sehat walafiat. saya sehat walafiat. Saya bersemangat. Saya bersemangat. Saya bertenaga. Saya bertenaga. Saya bahagia Saya bahagia dan akan membahagiakan. dan akan membahagiakan. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Pak Ada. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Oke, baik. Itu tadi yel-yelnya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada Ada Pak. Pak. Siapa yang nggak masuk? Dapati. Dapati. Kenapa dapati? Sakit Pak. Sakit. Siapa lagi yang masuk? Saya Kenapa Maesa? izin Pak. Izin. Ada lagi? Yes. Dia nama dia. Sakit. Sakit. Oke, baik. Mudah-mudahan yang hari ini nggak masuk, yang sakit kita doakan bersama, mudah-mudahan sehat selalu. Yang hari ini izin, mudah-mudahan apa yang diizinkan hari ini dilancarkan juga. Baik, sebelum mulai belajar kita hari ini, kita dahulukan pada pembelajaran hari ini kita bertadarus terlebih dahulu. Boleh kalian buka Al-Quran kalian masing-masing. Kita bertadarus terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sudah dilihat Al-Qurannya? Kita baca bersama-sama dari Taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Ada yang tahu nggak apa pelajaran yang di minggu kemarin? Ada yang masih ingat nggak pelajaran di minggu kemarin di bawah? Ada ingat? Di minggu kemarin siapa? Apa? Tahu? Oke, menghafal surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Ada lagi? Di minggu kemarin kita masih ingat pelajarannya apa? Taubah. Quran surat At-Taubah ayat berapa?
105. Oke. Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Itu pelajaran minggu kemarin. Oke. Pelajaran hari ini adalah tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, apa sih yang harus kalian bisa pahami dan harus bisa kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Oke. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran adalah siswa mampu menciptakan hasil karya tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, hasil karya di sini karena kita menggunakan project based learning PJBL, maka kalian nanti harus ada buat produk. Ya, produk. Nanti dibuat kelompoknya. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Sekarang dilihat oleh kalian. Saya punya video. Nanti video ini kalian berikan pendapatnya. Silakan disimak baik-baik. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusantara, yaitu mengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua karena Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mampu, pedagang nasional. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi, tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di belakang, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu, bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat kita jadi manusia. Dulu cita-cita cuma jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya suka lihat di daerah Pasar Baru. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Nanti kata saya makan satu hari 3 kali, saya masih bisa save 30 mangkok. Nanti saya masih bisa jadi tukang parkir, itu udah cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Terus saya bermimpi bahwa orang-orang bisa sukses. Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho baru dari orang tua. Itu yang disalahkan. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Dan aja nanti. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini rencana, tak apa-apa. Saya diam. Terus saya coba lagi untuk berusaha lagi. Itu kadang-kadang yang terbaru mesti saya 2008 ini
Syafira, Sapa, Anggono, sama Aulia. Itu kelompok pertama. Oke, kelompok 2 dipimpin oleh Nurul nanti ya. Nurul, terus Wanita, Resti, Siti, Rapli, sama Kemal. Itu kelompok 2. Kelompok 3-nya itu dipimpin oleh Salma ya, terus sama Ratu, sama Cindy, sama Saida. Oke, terus laki-lakinya berarti Adrian sama Hamdan. Ini kelompok 4-nya berarti Surya, terus Tia, ya, terus Padang juga sama Lioti. Yaitu kelompoknya. Jadi setiap kelompok nanti ada 4 kelompok itu membuat sebuah proyek investasinya, produknya dari proyek. Ini bagus ya. Oh ya, kalau tinggalnya beli kartu ya, koleksi. Berarti harus kita pakai bus. Iya, benar. Oh ya, ini kan. Terus juga sama. Oke, ini kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 mau buat produk apa nih? Mind mapping dari pasar Liu Faedah untuk barang-barang kebaikan. Bentuknya kita dari karton karena kesepakatan sebelumnya kita udah sepakat bahwa menggunakan karton. Kenapa menggunakan karton? Karena karton tuh mudah didapat. Terus pas dijelasin di depan juga dapat terlihat dengan mudah dengan yang lainnya. Oke, baik. Luar biasa konsepnya. Silakan kalian aplikasikan di karton kalian masing-masing. Nanti saya pengen lihat hasilnya. Oke, siap. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 mau menjelaskan produk apa nih? Tentang Etos kerja. Oke, kayak gimana nih produknya yang dibuat? kita mau Bikin poster. Poster itu kayak gimana posternya? Oke, jadi posternya itu bentuknya digital berarti ya, jadi bisa diupload di media sosial kalian masing-masing atau di grup kelas. Kalau bisa sambil nyanyi. Silakan kalian kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan hasilnya. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 mau buat produknya apa? Jadi kita semua mau buat PPT karena PPT itu effortless ya, dan buat presentasinya bisa dilihat semua dengan jelas. Oke, jelas. PPT berarti ya buatnya. Nah, itu materinya apa yang kalian mau sampaikan nanti di dalam PPT? Nanti kita mau sampaikan yang harus dijalankan Oleh kalian masing-masing. Silakan. Sambil kalian mengerjakan tugas kalian masing-masing, ini ada KKPD dan bahan aja, silakan kalian isi dan kalian cermati semua.
lihat tugasnya. Kita mulai untuk orang atau kelompok pertama terlebih dahulu yang menjelaskan hasil produknya. Silakan kelompok satu maju ke depan semuanya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi berjudul berkompetisi dalam berbuat kebaikan. Materinya akan disampaikan oleh Radia. Oke, jadi di sini udah ada infografis yang menjelaskan tentang materi berkompetisi dalam berbuat kebaikan. Di sini ada ayat Al-Quran juga yang menjadi penjelas tentang perintah untuk berbuat kebaikan dan juga tujuannya. Nah, sebelum saya menjelaskan pengertian dari materi ini, saya mau menunjukkan ke teman-teman semua tentang infografis ini. Di sini sebenarnya ada kata sih kalau kita emang mau menjelaskan tentang berbuat kebaikan. Di sini ada gambar orang yang sedang memberi gitu sesuatu ke orang lain, sedang menyelesaikan. Pokoknya udah menjelaskan tentang materi saat ini. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke definisi dari kompetisi dalam kebaikan, kita akan membacakan ayat Al-Quran dulu nih. Jadi ntar setelah dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan artinya, baru kita bisa membuat kesimpulan mengenai definisi dan arti berbuat kebaikan. Nah, untuk pembacaan ayat Al-Qurannya akan saya berikan ke teman saya. Selanjutnya akan dibacakan terjemahan dari ayat ini. Terjemahan dari ayat ini adalah: Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran benar. Maka putuskanlah mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang benar. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan hanya kepada Allah kami semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisih. Al-Maidah ayat 40. Terima kasih kepada teman-teman saya sudah membantu untuk membacakan ayat dan juga terjemahannya. Nah, tadi kalau kita mendengar teks seksama saat membacakan ayat, itu ada kalimat fastabiqul khairat. Nah, itu kan kita udah nggak asing lagi kan dengan kalimat tersebut. Fastabiqul khairat sendiri itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tadi kita menanalisis ke dalam terjemahannya, itu tuh Allah seolah berfirman gitu kayak sebenarnya di
bisa aja kita semua ini dijadikan satu kaum aja, jadi sejenis agama-agamanya, orangnya banyak sama-semua. Tapi kan Allah memutuskan manusia yang ada di dunia itu dibeda-bedakan kan, bukan untuk saling berseteru, bukan menjatuhkan, tapi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu kurang lebih penjelasan ayatnya itu seperti itu. Kesimpulan dari ayat dan juga matematika yang berteknologi adalah walaupun kita dan yang lainnya itu berbeda-beda, entah berbeda latar belakang, berbeda status, kedudukan dan lain sebagainya, tapi bukan berarti kita harus menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk terpecah belah, untuk memisahkan diri satu dan lainnya. Justru harusnya perbedaan itu kita jadikan dorongan untuk berkompetisi itu dalam kebaikan, seperti yang ada di ayat tersebut itu maksudnya. Yang dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memberikan kursi pada orang lain. Kursi di sini maksudnya untuk misalnya waktu untuk berbicara kepada orang lain. Selanjutnya ada melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Yang terakhir itu senyum. Senyum itu adalah kebaikan. Nah, yang kedua di sini yang mau dijelasin itu maknanya. Jadi makna dalam berkompetisi dalam kebaikan itu melakukan dan menyebarkan kebaikan, karena itu tugas pokok dari setiap umat manusia. Yang kedua, itu usia manusia kan terbatas dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan meninggal dunia. Jadi kita sebagai manusia hendaknya segera melakukan kebaikan. Di sini ada contoh penerapannya. Contoh penerapan dari materi berkompetisi dalam kebaikan yaitu mengucapkan basmalah saat akan melakukan aktivitas. Terus yang kedua ada istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, peduli terhadap sekitar, selalu menaati segala peraturan dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada alasan dari kompetisi dalam kebaikan, yaitu umat Islam harus berkompetisi dalam kebaikan untuk menjadikan diri senantiasa berubah arah yang lebih baik sehingga mampu melewati kehidupan di dunia dengan mudah dan mendapatkan kehidupan di akhirat yang jauh lebih baik. Sekiranya segitu aja dari kelompok saya. Kalau ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi kelompok 2. Sekarang kita mulai kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk menjelaskan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang etos kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etos kerja. Jadi etos kerja itu merupakan salah satu sikap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang didapatkannya dari bekerja hasilnya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan berkah. Etos kerja juga telah diperintahkan dalam Al-Quran yang ditulis pada ayat surat Al-Baqarah ayat 109. Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sini ada dari isi kandungan ayatnya, yaitu yang pertama ada perintah untuk bersedekah dan berzakat serta beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Yang kedua itu ada perintah agar melakukan amal
soleh dan penegasan bahwa amalan yang mereka lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan proyek hasil kalian itu apa. Silakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Di sini saya akan menjelaskan tafsir ringkas tentang Quran surat At-Taubah. Dan katakanlah kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia, dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kagum dengan kebaikan amal seorang muslim, maka ucapkanlah, bekerjalah, maka Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaan. Kemudian tentang perilaku cerminan dari Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada mengerjakan perintah Allah SWT, yang kedua ada menjauhi larangan Allah SWT, yang ketiga ada meyakini Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang terang-terangan, dan yang keempat menumbuhkan motivasi berbuat baik dan bekerja keras. Oke, baik. Tadi dari setiap kelompok sudah menjelaskan hasil produknya. Ada yang infografis, jadi luar biasa. Ada yang PowerPoint, ada yang berupa poster digital, terus ada yang mapping, luar biasa. Itu hasil kerja kalian. Bagus, baik, luar biasa hasilnya juga. Nah, tadi dari yang kalian jelaskan semua tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, kita bisa ambil kesimpulannya, penjabarannya, penjelasannya bahwa tadi ada hadis Bukhari yang menyatakan Allah itu akan melihat pekerjaan, Allah itu akan melihat diri kita, dan Allah akan mengganjar apa yang kita lakukan. Maka kita ini semuanya yang ada di sini, lakukanlah pekerjaan kita dengan hati, Allah akan melihat kita. Lakukanlah segala tindakan dan perilaku kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya, kita lakukan dari sekarang, mulailah berkompetisi dalam kebaikan. Karena di akhirat nanti bukan mobil yang akan membantu kita, bukan motor yang akan membantu kita, tapi yang bisa membantu kita adalah amal perbuatan kita. Ya, amal perbuatan kita, amal baik kita, sedekah kita, ya, sholat kita, itu akan yang membantu kita. Maka konteksnya adalah bagaimana kita harus senantiasa berkompetisi dalam kebaikan. Dan juga kalau kita mau sukses, harus bekerjanya lebih giat. Tadi cerminannya udah jelas ya. Kita harus sungguh-sungguh. Mau sukses kita harus sungguh-sungguh. Kalau orang lain bekerjanya 2 jam, 3 jam, berarti kita harus lebih dari mereka untuk mendapatkan kesuksesan. Oke, itu saja kesimpulan hari ini. Dari pesan dari teman-temannya adalah salah satunya uzur maqala wa la tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan, maknanya jelas dan maknanya penting. Oke, itu saja pada materi hari ini. Jangan lupa sebelum kita tutup, ada tugas dari saya. Tugasnya adalah quiz. Sudah saya kirim di grup kelas kalian masing-masing. Di grup kelas kalian silakan kalian isi tugasnya dan kalian kerjakan ya. Jangan lupa materi minggu depan kita akan melanjutkan materi yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.